7 Oktober yang jatuh pada Senin esok menjadi penanda 1 tahun perang di Gaza antara Israel dan Hamas. Namun perang ini tampak belum menemukan ujungnya. Pasalnya, gencatan senjata masih belum menemui kata sepakat meski sudah diserukan oleh pihak-pihak internasional. Gaza pun menjadi saksi atas serangan membabi buta militer Israel yang tak pandang bulu. Mirisnya, di tengah konflik Gaza yang belum usai, Israel mengintensifkan serangannya ke Lebanon melawan Hizbullah. Sampai-sampai muncul kekhawatiran Lebanon akan menjadi Gaza kedua. Bersama saya, Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Sejenak kita flashback bagaimana perang di jalur Gaza ini meletus 1 tahun yang lalu. Kala itu pada 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan serangan yang mengejutkan Israel dan memicu bunyi sirine peringatan. Serangan tersebut diduga terjadi untuk membalas berbagai tekanan serta serangan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Hamas mengklaim operasi yang dinamai sebagai Operasi Badai Al-Aqsa ini menggempur Israel dengan 5.000 roket. Serangan Hamas yang tiba-tiba itu lantas memancing amarah Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun bersumpah akan membalas serangan Hamas dan menghancurkan kelompok tersebut. Selain itu, Netanyahu juga berambisi untuk mengembalikan warganya yang disandra. Sejak saat itu, Israel menggempur Gaza tiada henti, mulai dari serangan udara hingga serangan darat. Namun, Israel menuai kecaman dari dunia atas aksinya yang sudah di luar batas peri kemanusiaan. Bagaimana tidak, aksi Israel nyatanya berbuah derita di warga sipil Gaza. Bahkan tak sedikit anak-anak harus kehilangan nyawa. Belum lagi serangan-serangan Israel yang terjadi di sejumlah rumah sakit bahkan hingga kamp pengungsian. Namun Israel juga selalu membela diri. Alasannya, mereka mencurigai pejuang Hamas melakukan aktivitas di objek-objek vital itu dan mengklaim mereka berbaur dengan warga sipil. Banyak negara mendesak Israel melakukan gencatan senjata permanen, namun seruan itu seakan tak pernah digubris oleh Israel. Sejumlah negara pun telah berupaya menjadi mediator dalam konflik ini, seperti halnya Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Negosiasi pun sudah berulang kali dilakukan. Namun upaya ini belum mampu membawa keduanya dalam satu kesepakatan. Namun ada sejumlah negosiasi yang berhasil membuat Israel dan Hamas bersepakat melakukan gencatan senjata dalam rentan waktu tertentu. Ada juga kesepakatan yang dibarengi dengan pembebasan sejumlah sandera oleh Hamas. Namun tujuan utama negosiasi untuk melakukan gencatan senjata permanen hingga kini belum menemui kata sepakat. Dalam 365 hari perang berkecamuk di jalur Gaza, lebih dari 41.000 jiwa menjadi korbannya. Tapi yang ironis, dari jumlah tersebut, 17.000 korban diantaranya justru merupakan anak-anak, bayi, dan balita yang tak berdosa atau bahkan tidak membawa senjata. Serangan membabi buta Israel juga menghancurkan ribuan bangunan rumah warga dan fasilitas umum, termasuk rumah sakit. Warga Gaza pun harus mengungsi dari rumah mereka untuk melarikan diri dari perang. Namun mirisnya, di tempat pengungsian pun warga Gaza tidak bisa mendapat jaminan keamanan. Sebab serangan Israel juga menyasar ke kamp-kamp pengungsian. Kamp Jabalia, Kamp Nusairat, Kamp Al-Mawasi, dan sejumlah kamp pengungsi lain menjadi saksi aksi militer Israel yang melakukan serangan membabi buta.
Saat penyelesaian perang di Gaza masih dalam tanda tanya, Israel sisi utara kini mulai memanas. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, Israel meluncurkan berbagai serangan ke kelompok Hizbullah di Lebanon. Konflik Israel dengan Hizbullah sejatinya sudah berkobar sejak mereka memerangi Hamas. Hizbullah menggempur Israel Utara sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan Palestina di Gaza. Hal itu juga dilakukan kelompok-kelompok yang tergabung dalam poros perlawanan seperti Houthi di Yaman, kelompok-kelompok pro-Iran di Irak dan Suriah. Namun, tensi konflik Israel dengan Hizbullah kian memanas usai insiden meledaknya ratusan pager dan walkie-talkie 2 hari berturut-turut di Lebanon pada Selasa 17 September dan Rabu 18 September 2024. Israel pun lantas dituding menjadi dalang di balik serangan tersebut. Aksi saling serang pun antara Israel dan Hizbullah tak terhindarkan di Lebanon. Sudah ada lebih dari 1.000 orang yang menjadi korban serangan Israel. Sama halnya seperti di Gaza. Israel hingga kini tak menggubris seruan internasional agar melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah. Netanyahu bahkan sempat mengatakan kalau pasukannya akan terus membombardir Hizbullah. במהלך הטיסה אני נתתי איתור וסיכול ראש יחידת הכטב"מים, דברים אחרים. הוא סוכם. המדיניות שלנו היא ברורה. אנחנו ממשיכים לעקוד בחיזבאללה בכל הכוח. ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. Serangan Israel pun akhirnya turut menewaskan pentolan Hizbullah Hasan Nasrallah pada Jumat 27 September 2024. Tewasnya Nasrallah itu dinilai penting, namun bukan akhir dari serangan mereka. Itulah yang terlontar dari ucapan Menhan Yoav Gallant di depan pasukannya. חיסול של נסראללה זה שלב חשוב מאוד, אבל זה לא הכל. אנחנו נפעיל את כל היכולות שיש לנו. ואם מישהו לא הבין בצד השני מה הכוונה כל היכולות, זה כל היכולות, ואתם חלק מהמאמץ הזה, אנחנו סומכים עליכם, שתהיו מסוגלים לבצע כל דבר. Dalam setiap serangan militernya, Netanyahu berdalih semua itu untuk kepentingan warganya. Hal ini pun memicu kekhawatiran bahwa konflik akan berlangsung lama. Bahkan, PBB melalui Antonio Guterres selaku sekjen ketar-ketir kalau Lebanon akan menjadi Gaza kedua. Konflik berkepanjangan dan situasi tak menentu seolah mewarnai perjalanan kita sejak 2022. Ukraina, Gaza, hingga Lebanon menjadi saksi kejamnya sebuah pertempuran. Bukan untuk membandingkan, tapi menjadi pembelajaran arti penting perdamaian. Jadi ini akhir ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.